akan menyampaikan bahwa menanam durian itu gampang gitu loh. Nih kawan-kawan, bertemu kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy mengucapkan syukur alhamdulillah karena pesanan bibit dari seberang telah nyampe. Nah, ada beberapa jenis yang Teddy Kurnia TGM pesan dari Jawa, bahkan ada satu bibit yang nanti akan saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa ada bibit yang harus juga kita kembangkan selain memang dari jenis-jenis durian yang selama 2 tahun ini saya mencoba mengembangkan durian. Nah kawan-kawan, sebelum saya panjang lebar menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa saya bukan mau mengajari bahkan menggurui bapak-bapak, bukan, tetapi saya bikin video ini adalah sebagai dokumentasi saya karena saya telah jatuh cinta terhadap pohon durian hingga saya melakukan dari mulai pemilihan bibit, kemudian penanaman bibit, kemudian penanaman, pemeliharaan, penyemprotan, bahkan sampai ke TW. Itu saya lakukan. Dan dari hal-hal ini semuanya saya dokumentasikan agar nantinya saat saya nanti mudah-mudahan sudah berbuah, kita tahu bagaimana perkembangan pohon itu. Kemudian juga sebagai edukasi saya dan kawan-kawan termasuk juga yang nonton ini, kita bisa mengambil hal-hal yang positif dari situ. Apa yang saya lakukan bisa saja mungkin tidak akan dilakukan oleh bapak-bapak, atau mungkin sebaliknya, apa yang saya lakukan bisa juga dilakukan oleh bapak-bapak karena itu mungkin hal yang baik. Nah kawan-kawan, bahwa dalam penanaman durian ini tidak sulit sebenarnya, tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Yang sulit adalah mindset kita. Bahkan mungkin bahwa menanam durian ini selalu kita dikait-kaitkan dengan orang-orang lain. Misalnya kalau dari kapasitas kastanya tinggi, ya mungkin dia perawatan dan sebagainya mungkin lebih tinggi lagi. Kemudian juga masalah kebutuhannya, pupuknya dan sebagainya sama seperti kita. Kalau kita terlahir dari para pejabat dan para artis mungkin makannya juga enak gitu loh artinya. Tapi kita petani mungkin juga makannya mungkin tidak enak tapi nikmat. Walaupun mungkin jenis yang berbeda, orang lain makan mungkin steak, kita malah panggang ikan. Orang lain makan mungkin dendeng, kita malah makan goreng ikan asin. Tapi itu adalah tidak mengurangi nikmatnya. Bahkan kalau kita ngelihat nutrisi atau zat yang kita makan itu tidak akan berbeda karena tubuh itu adalah hanya memerlukan karbohidrat, kemudian gula, mineral, dan beberapa vitamin-vitamin yang ada dari buah-buahan. Misalnya vitamin C dari jeruk, kemudian dari apa? Termasuk juga bahwa karbonasi dari buah durian itu sangat bagus. Nah, oleh sebab itu jangan punya mindset yang sulit dan jangan disulitkan kalau kata Pak Agus Widodo. Saya melihat cara dan profil daripada Ai Ketut Kari yang selalu ditampilkan oleh Jamrut Channel itu sangat luar biasa. Kesehariannya, kesederhanaannya. Tapi dia memiliki pohon-pohon durian yang sangat bagus. Walaupun kita nggak mungkin bukan di Pak Ketut saja, bahwa di Jawa juga termasuknya di Jasinga, di Bogor itu sudah bagus-bagus. Tapi tentunya itu dengan pemeliharaan dan perawatan yang sangat luar biasa. Saya pernah melihat ada pemeliharaan sekitar sekian lah. Artinya sangat mahal. Tapi kalau kita ngelihat juga di perawatan yang bisa, apalagi para petani yang biasa sudah mengolah kohe kambing, karena satu-satunya mineral yang baik untuk tanaman dan tumbuhan itu adalah kohe kambing. Itu ada semua di situ. Tinggal bagaimana kita memfermentasi dan memprosesnya. Tapi saat ini saya akan menyampaikan bahwa menanam durian itu gampang gitu loh. Nah kalau saya bicarakan di sini adalah durian itu nggak sulit gitu loh. Artinya kita bikin lubang dulu. Lebih baik kalau zaman dulu adalah bikin lubang itu mungkin beberapa saat lah, tinggalkan 1 bulan, 2 bulan, bahkan setelah kena matahari. Bahkan katanya biar asamnya hilang setelah tanaman itu tumbuh, misalnya rumput-rumput tumbuh, itu baru kita mulai penanaman. Nah ini yang kita nggak lakukan. Tapi tidak seperti itu pun itu bisa. Yaitu adalah dilakukan dengan penggemburan, kemudian digali. Dan satu catatan bahwa menanam durian ini
Yang pertama adalah harus lebih besar dari polybag yang kita miliki. Kalau polybagnya misalnya 20 cm, ya kita bikin 40 gitu loh. Artinya biar ada ruang. Bahkan lebih besar itu lebih bagus. Dari referensi para penanam yang biasa menggeluti di durian, bahwa lubang lebih besar itu lebih bagus gitu loh. Nah, tetapi memang bahwa disitulah yang kita harus segera logiknya, bahwa pohon durian itu yang baru kita tanam itu akarnya masih muda, masih lembut. Nah, bagaimana kita mau menyuruh dia untuk berkembang baik walaupun dikasih makanan atau nutrisi yang bagus, tapi kalau memang tekstur topografi tanahnya keras, yaitu sangat sulit. Nah, oleh sebab itu bikinlah penggemburan di sekelilingnya. Jadi yang pertama, saya ulang lagi, yang pertama adalah bikin lubang lebih besar daripada polybag. Kemudian upayakan campur separuh lubang itu ditimbun kembali dengan tanah topsoilnya yang dicampur dengan sekam padi, ya, dicampur, kemudian dikasih puradan untuk mencegah hal-hal yang kurang, yang kita tidak inginkan, yaitu adalah mungkin pengerat, mungkin kuuk dan sebagainya. Tahu kuuk? Tulis di sini ya apa kuuk ya. Nah, kemudian juga mungkin yang biasa makan kayu itu juga biasa itu rayap. Nah, setelah itu baru kita ditimbun separuh, dipadatkan, baru ditaruh bibit duriannya. Kemudian setengahnya adalah harus di atas tanah. Nah, yang setengahnya adalah di bawah, ditimbun lagi dengan sama juga dengan campuran tanah dan sekam tadi. Campuran gitu. Dan dibikinkanlah agak busut, dikelilingin busut, agar nanti penyiramannya itu adalah di sekeliling busut itu. Nah, jangan dulu saran saya sih, ini saran ya, mungkin orang lain bisa berbeda dengan saya. Tapi saran saya adalah jangan dulu dipupuk sampai dia ada perkembangan. Tetapi yang utama adalah pengairan. Karena durian adalah tidak suka air menggenang, tapi dia membutuhkan air yang banyak. Kalimat lainnya adalah durian sangat penting air, tapi dia tidak suka tergenang air. Nah, oleh sebab itu sebelum kita nanam harus kita persiapkan adalah pengairan. Nah, kawan-kawan, saya akan memperlihatkan beberapa bibit di sini. Nah, ini termasuk. Nah, ini ya. Ya, lihat. Kan. Nah. Lihat, ini bibit musangking ini. Lihat, setinggi saya tuh. Nah, saya lagi jongkok. Mungkin saya adalah kira-kira mungkin ya 70 cm lah. Tapi ini udah lebih dari 70 cm karena saya lagi jongkok. Ini bibit-bibit yang sangat bagus, kawan-kawan. Ini sangat bagus sekali ini. Nah, lihat. Bibit durian musangking ini sangat bagus. Juga saya memiliki bibit bawor yang langsung dari Banyumas, langsung dikirimkan kemarin gitu. Kemudian juga saya ini ada tambahan ini. Nah, ini kesini nih. Terus Abang Aisyah mundur sedikit baru maju lagi. Nah, ini lihat nih. Nah, ini yang harus dimiliki oleh bapak-bapak. Ini adalah durian super tembaga, durian unggul Indonesia, yang kelak ini akan mendominasi di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia pecinta durian tentunya ya. Ini durian tuh, ini lebih bagus dari durian manapun. Tebal, crunchy, manis, legit. Pokoknya luar biasa. Dan ini asli Indonesia. Kita orang Indonesia, Anda juga orang Indonesia. Mari kita tanam produk-produk Indonesia. Nah, kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa inilah durian Indonesia, yaitu adalah super tembaga dan namlung, dan ada beberapa juga durian lokal kita yang harus segera kita kembangkan. Terima kasih kawan-kawan. Saya dari Teddy Kurnia TGM menghimbau, kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau bukan hari ini kita menanam pohon durian, mau kapan lagi? Mari kita nanam durian dari hari ini sebagai investasi kita dan anak cucu kita. Terima kasih.